Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam Jumat Sayyidul Ayyam. Pada malam ini semoga berkah selalu menyertai kita semua. Satu persatu jamaah haji kita juga datang, dan satu persatu juga hamba kekasih Allah dijemput. Tadi siang alhamdulillah saya sempat melepas almarhum di pemakamannya, dan ya, apabila kiai sejati meninggal susah mendapatkan gantinya. Dokter, profesor bisa berganti puluhan bahkan ratusan setiap hari, tapi kiai yang sesungguhnya itu susah untuk mendapatkan gantinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali pengajian kita ini kembali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah dalam keadaan bersih, suci, lahir dan batin kita. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan bacaan kita minggu lalu, ibu bapak sekalian, tentang pembersihan. Pembersihan yang kita kenal dalam pengajian tasawuf tentu bukan pembersihan lahiriah saja, bukan pembersihan pikiran saja, bukan pembersihan jiwa saja, bukan pembersihan roh saja, tapi keseluruhannya itu semuanya, termasuk cita-cita dan tujuan hidup kita juga harus bersih. Dan lawan daripada kebersihan batin itu ialah nafsu. Apabila ada orang dikuasai nafsu, itu sulit untuk membersihkan batinnya. Lihatlah ayat yang di atas. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhadha ilahu, pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mempertuhankan hawa nafsu artinya loyal terhadap keinginan nafsunya. Lebih loyal melayani nafsunya ketimbang perintah, baik wajib apalagi hanya sekedar sunat-sunat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita timbang lebih banyak mana yang kita ikuti, perintah sunat-sunat Allah Subhanahu wa taala atau perintah nafsu kita sendiri. Mungkin kalau perintah fardu, salat 5 waktu, pastilah kita lebih mengedepankan salat 5 waktu yang fardu. Tapi kita masih ragu apakah sunat-sunat itu bisa kita dahulukan mendahului perintah nafsu kita sendiri. Jangan-jangan hawa nafsu kita malah lebih kuat pengaruhnya ketimbang
yang fardu, apalagi yang sunat. Orang yang loyal sepenuhnya kepada nafsu, mengenyampingkan fardu dan sunat yang ditetapkan Allah, maka itu artinya di dalam ayat ini memberhalakan nafsunya sendiri. Ada hal yang lebih utama daripada Tuhan, yaitu nafsunya. Apabila Allah membuka kalimat bertanya seperti ini, pasti kenyataannya ada, Ibu, Bapak. Hati-hati kalau Allah membuka pertanyaan pada sebuah ayatnya, itu layak menjadi perhatian buat kita, karena itu pasti terjadi di dalam masyarakat kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Awal surah ini dibuka dengan pertanyaan. Pasti ada orang yang mendustakan agama. Ya. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak care terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggak mau mengurus fakir miskin yang sedang kelaparan. Orang-orang yang seperti ini itu palsu di dalam beragama, bahkan fawail, neraka jahanam, al-musallin, orang-orang yang salatnya seperti tadi, apalagi diperkuat dengan ya, alladzina hum an salatim sahun, yang salatnya sering lalai ingatannya kepada Allah, lalai tidak melaksanakan salatnya, itu sahun. Wa yamna'unal ma'un, dan tega mendemonstrasikan kelebihan-kelebihan di depan orang lain yang tidak mampu. Orang yang seperti ini beragama secara kamuflase, palsu. Dan itu pasti ada di antara kita yang seperti itu, karena Allah membuka ayatnya dengan pertanyaan. Ara'aita, sama dengan ayat ini. Semoga yang hadir di Masjid Sunda Kelapa ini maupun yang mendengarkan tidak termasuk di dalam kategori ayat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah kalian pernah melihat orang yang memberhalakan hawa nafsunya? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya sesat. Ya. Dalla itu sesat. Kenapa sesat? Tidak melihat jalan. Ya, itu hampir sama dengan zallah, yang berarti kegelapan, dalal. Jadi kalau awan hitam menutupi matahari, siang bolong pun akan terlihat gelap. Ya. Jadi ini kiasan sebetulnya. Orang yang mempertuhankan nafsunya, maka Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, bahwa ia tidak layak lagi memperoleh petunjuk. Nah, pengertiannya di sini, Bapak Ibu, orang yang mempertuhankan nafsunya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menutupi pintu batinnya dengan kegelapan. Kenapa? Karena pernah kita bahas minggu lalu, air hakikat, air spiritual yang paling halus, membersihkan relung-relung pikiran dan jiwa yang kotor adalah air spiritual, yang tidak lain adalah ilmun. Al-ma'u ilmullah. Air itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menutupi atau mengikuti nafsunya, maka tentu dia tidak akan memperoleh air spiritual untuk membersihkan dinding-dinding kalbunya yang sedang kotor, sehingga dia menempel semua kotoran-kotoran itu seperti cermin yang tertutupi dengan cat hitam, tidak ada lagi cahaya yang bisa ditangkap di situ. Nah,
yang bisa membersihkan dinding-dinding batin yang kotor bukan air fisik seperti ini, tetapi air spiritual. Ya. Mahiyah. Mahiyah itu artinya seakar kata dari air juga, mahiyah artinya hakikat. Air hakikat itu ialah ilmun atau ma'rifah. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ma'rifah dalam dirinya tidak akan bekerja. Dan tugasnya ma'rifah itu membersihkan pikiran, jiwa, dan rohani kita. Bahkan ditambahkan di sini, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Masya Allah. Dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, serta Allah telah mengunci mati, na'udzubillah, mengunci mati pendengaran rohaninya, pendengaran batiniahnya, dan hatinya. Jadi panca indera batinnya tertutup. Kenapa tertutup? Karena mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, ini makna batin daripada ayat ini. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Tahukah kalian siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya, dan orang itu akan tersesat, tidak akan mendapatkan ilmu penyucian diri dari Allah. Wa khatama ala sam'ihi, dan akan dikunci mati pendengaran batinnya, sehingga mendengarkan ceramah, mendengarkan azan, mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, numpang lewat, masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, tanpa pernah menggetarkan batinnya dan tanpa pernah melihat batin, pendengaran batin terhadap kenyataan yang ada. Semuanya serba lahiriah. Orang yang seperti ini mati nuraninya, gelap hati nuraninya. Di sini disebutkan khatama ala samihi wa qalbihi, ya, dikunci mati pendengaran spiritualnya dan kalbunya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah. Nah, ini dia tambahan lagi. Ya. Di samping dikunci mati pendengaran dan hatinya, Allah juga meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Jadi kalau orang ditutup matanya, apakah bisa melihat? Nah, apa yang menutupinya itu semuanya adalah hawa nafsu. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kalian tidak mau ingat? Jadi yang bisa membersihkan kotoran-kotoran lahiriah adalah air lahiriah. Yang bisa membersihkan kotoran-kotoran batin, menghidupkan kembali panca indera rohani yang sudah terkunci mati itu, tidak ada cara lain kecuali kita memohon kepada Allah agar menurunkan ma'rifah dan ilmunya yang hakiki, yang berfungsi sebagai air sejuk, air spiritual yang akan menghapus kegelapan dinding rohani kita, sehingga rohani kita itu sangat sensitif dan sangat tajam, bahkan sangat bersih seperti penglihatan batinnya seorang bayi. Kita dengarkan suara azan dulu. Izinkan saya membaca sekali lagi ayat yang penting ini. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsu, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud hawa nafsu dan apa tanda-tandanya kalau hawa nafsu berkuasa di dalam diri kita? Singkat dan pendek rumusnya. Apabila, saya ulangi Bapak Ibu, apabila ada sesuatu yang mengecoh kita sehingga Tuhan tidak dapat porsi perhatian di dalam benak kita, pikiran kita, jiwa kita, pastikan bahwa yang berkuasa di situ adalah hawa nafsu. Apakah itu kemewahan? Apakah itu penderitaan? Kalau kedua-duanya atau salah satunya mengecoh kita untuk menenggelamkan ingatan kita terhadap Allah, maka itu yang berkuasa dalam diri kita hawa nafsu.
ada dua hal yang menjadi pintu iblis ketika orang itu berada pada puncak kemewahan dan ketika orang itu berada dalam puncak kesedihan. Hati-hati di sini. Nafsu di sini akan menunggangi orang yang berada pada puncak. Makanya itu kita tidak boleh berada pada puncak kesenangan, puncak kemewahan. Ingat pertemuan kita yang lalu. Mengapa kita harus mandi junub pada saat kita pernah mengalami puncak kemewahan, puncak kebahagiaan, puncak kepuasan. Kenapa? Karena kita fana. Apa yang dimaksud fana di situ? Hanyut dengan sesuatu yang sifatnya nafsu. Hanyut, tenggelam dalam lautan kesenangan biologis. Bukannya hanyut dan larut pada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah resepnya. Mengapa kita diminta untuk mandi junub? Karena kita melakukan hadas besar. Kita melakukan sesuatu puncak fana terhadap nafsu. Tanpa nafsu kegiatan itu nggak bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita dalam puncak kesedihan, puncak kemarahan dan puncak penderitaan, hati-hati juga. Itu lubang besar buat kita juga. Karena itu kita sering dinasihati oleh para alim ulama kita, orang arifin, jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita sedang di puncak kemewahan atau di puncak kesedihan. Karena keputusan yang diperoleh atau yang diambil pada saat itu pada umumnya akan membawa penyesalan. Diri kita tidak netral, diri kita tidak normal, diri kita tidak dekat dengan Tuhan. Maka itu di sini disebutkan, orang yang mempertuhankan nafsunya, adallahullahu ala ilmin. Allah menutup ilmu. Allah memproteksi ilmu batinnya yang tujuannya untuk membersihkan batin tidak masuk ke dalam diri seseorang. Ya, seringkali kita juga mendengarkan hadis, apabila orang dalam keadaan junub, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Maka itu jangan terlalu lama membiarkan dirinya itu dalam keadaan junub. Tertunda malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Makna batinnya hadis ini ialah terlalu lama kita dalam keadaan junub, maka ilmu yang tadinya berfungsi sebagai air spiritual membersihkan cermin-cermin batin kita yang bisa menangkap nur ilahi tidak akan masuk, dan dengan demikian sudah tidak ada cahaya lagi, maka lentera batin kita akan mati dan tentu kita tidak akan melihat apapun. Makanya itu disebutkan di sini khatamallahu atau khatama ala sam'ihi, Allah menutup, mengunci mati pendengaran spiritualnya. Orang-orang yang tertutup pendengaran spiritualnya, sebagus apapun nasihat itu dianggap angin lalu. Ustadz dari langit pun menasehati mereka dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, enggak mempan. Even sampai Al-Quran pun itu juga tidak ngaruh bahasa Jawanya, tidak berpengaruh sama sekali. Padahal orang-orang yang sensitif itu, jangankan wahyu, jangankan hadis, kata-kata hikmah, bahkan kata-kata ustadz saja
itu sudah membuat dirinya itu merinding. Tapi kalau orang tertutup panca indera batinnya, ayat yang dibaca pun juga sama sekali tidak bergeming, tidak ada getaran-getaran batin di dalam dirinya. Padahal manusia normal, orang yang beriman, apabila wa idza tuliyat alaihim ayatina, apabila ayat-ayat Allah itu dibacakan, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Dalam ayat lain disebutkan wajilat qulubuhum, bergetar kalbunya pada saat mendengarkan ayat suci dibaca. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan ayat dibaca tapi tidak bergetar hati kita, maka hati kita itu masih diselimuti dengan hawa nafsu. Wa qalbihi, dan juga hati kita tidak sensitif banget. Orang sudah azan masih saja asyik makan dan tidak perhatikan apa suara azan itu. Ya. Ada yang makan tadi ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Hambanya kan lagi puasa tadi. Ya, memanfaatkan ya. Tapi sebaiknya lain kali tidak. Ya, kecuali kalau sudah terlanjur kita makan azan. Ya, kalau kita sudah prediksi ini kan sebentar lagi azan, tunggulah. Ya. Kalau kita termasuk orang yang menghormati kalimat-kalimat suci. Iya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan Allah menjadikan mata batinnya itu gishawa, seolah-olah ada penutupnya di situ. Jadi mata batinnya tertutup, telinga batinnya tertutup, kalbunya juga tertutup. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah menutup semuanya itu? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itu ibu bapak sekalian, sekali lagi bahwa pada umumnya orang yang sedang kesetanan, orang yang sedang mandi nafsu, orang yang sedang dicekok oleh nafsu, dia tidak pernah sadar kalau dirinya itu adalah didikte oleh hawa nafsu. Dinasehati malah marah. Ya. Ini tanda-tandanya. Kalau orang dalam keadaan dibungkus oleh hawa nafsu, ingatannya terhadap Tuhan semakin mengecil-kecil, bahkan Tuhannya hilang. Yang ada adalah egonya. Itu nafsu yang bekerja dalam diri seseorang. Nanti saya loncat ya, di sini ada ayat. Nah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah, yang indah. Tapi juga ada kebalikannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apabila timbangan kebajikannya itu ringan, ya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Jadi Bapak Ibu, secara syariah, mohon maaf, secara syariah kita selalu dibayangkan nanti di hari kiamat itu ada timbangan. Timbangan itu lambang pengadilan, itu lambang jaksa. Ada timbangan, kalau ini berat maka itu masuk surga, kalau ini berat, timbangan buruknya berat, maka itu masuk neraka. Tidak salah. Tapi pandangan tasawufnya terhadap ayat ini bukan di akhirat saja. Di dunia ini Bapak Ibu sudah berlaku ayat ini. Apabila amal kebajikan kita itu dominan dalam diri kita, maka kita itu cenderung untuk heavy-nya, beratnya untuk melakukan kebajikan.
Tapi kalau yang kita koleksi lebih banyak amal keburukan atau dosa-dosa maksiat kedurhakaan yang kita lakukan, ibu bapak, itu yang timbangannya berat dalam diri kita, maka cenderung kita nanti itu akan didikte oleh hawa nafsu. Jadi timbangan itu enggak seperti itu di dalam pengertian tasawuf. Orang-orang yang berat amal kebajikannya, pasti orang itu cenderung untuk selalu melakukan kebajikan. Ringan melakukan sholat tahajud. Enak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang berat adalah timbangan kebajikannya. Yang dominan di dalam perilakunya adalah amal soleh kebajikan, ingat terhadap Allah. Orang yang seperti ini ringan bebannya untuk membuka mushaf Al-Quran. Ringan langkahnya pergi ke Masjid Sunda Kelapa. Terbuka lebar dadanya untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena berat perbuatan baiknya. Tapi sebaliknya, kalau yang berat itu adalah perbuatan negatif. Kedurhakaannya banyak, kemaksiatannya banyak, dosanya banyak, maka orang itu cenderung untuk lebih banyak didikte oleh hawa nafsunya. Ciri-cirinya orang yang didikte hawa nafsu, berat sekali bawaannya untuk bangun sholat tahajud. Dia dengarkan handphonenya berdering membangunkan. Dia dengarkan jam wake up call-nya itu berbunyi, tapi lebih cepat tangannya menyambar, matikan saja, mengganggu. Ya. Matiin tidak bangun, tapi lanjut tidurnya kan. Nah, orang yang langganan kebajikan setiap hari, kebajikannya itu ikhlas, maka jangankan wake up call seperti itu, dia sudah dicintai oleh salat. Ada dua hal, ibu bapak. Ada orang yang mencintai salat, tapi belum dicintai oleh salat. Ada orang yang mencintai salat, dan salat pun juga mencintai dirinya. Orang yang seperti ini tidak perlu wake up call. Begitu jam 2 atau jam 2.30, tanpa harus menggunakan alat bantu, dia akan bangun dengan sendirinya. Bukan sekedar bangun Bapak Ibu, tetapi dia memang betul-betul bangun dengan ringan sekali kepalanya pergi mengambil air wudhu. Dan seperti malam itu dinanti-nantikan, ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Nikmat perasaannya di dalam kegelapan malam. Dia mengambil air wudhu sendirian, semua orang di rumahnya ngorok. Tapi dia tersungkur di hadapan Allah di atas sajadah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya maha tinggi ya Allah. Nah, jadi istilah timbangan kebajikan, siapa yang lebih berat timbangan kebajikannya, maka itu masuk surga. Siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, maka itu masuk neraka. Iya, tetapi fungsinya ayat tasawuf ini, kalau kita baca secara tasawuf ya, secara sofistik, bukan seperti itu. Orang yang melakukan kebajikan lebih dominan pada dirinya sendiri, maka akan ringan tangannya, kakinya, perhatiannya, pikirannya, hatinya, batinnya, jiwanya untuk melakukan kebajikan. Ya. Ibadah dilakukan bukan karena terpaksa dan tidak secara terpaksa, tapi betul-betul dia mencintai ibadah itu, mencintai Tuhan, mencintai segalanya. Tidak ada rasa ngantuk sama sekali. Yang ada adalah keheningan, kesunyian malam, bermesraan seorang pencinta sedang bermesraan dengan Tuhan yang dicintainya. Akan tetapi kalau orang lebih berat amal keburukannya, maka orang seperti ini susah mendapatkan peluang kesempatan seperti tadi. Dibangunkan salat subuh saja marah.
Boro-boro mau membangunkan dirinya sendiri. Ya, coba lihat anggota keluarga paling dekat kita juga mungkin masih ada itu. Dibangunkan sholat subuh seperti neraka. Marah-marah kita jadinya. Kenapa marah? Ya karena mereka dibangunkan tidak mau. Nah, jadi ini suatu tantangan buat kita. Jadi belum berlaku timbangan seperti yang dibayangkan, di dunia saja itu sudah terlihat. Bahwa siapa orang yang didikte oleh kebajikan, siapa orang yang selalu condong kepada kebajikan dan dominan perbuatannya itu adalah kebajikan, maka itu pasti akan vibrasi positif yang akan mewarnai dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini, semua makhluk Tuhan, baik makhluk spiritual, makhluk manusia, maupun makhluk benda mati, senang terhadap orang itu. Tapi sebaliknya, orang yang lebih berat, lebih dominan keburukannya, kedurhakaannya, dosanya, maksiatnya, makhluk spiritual, para malaikat, para jin, menyumpah-nyumpah orang ini. Sesama manusia pun juga itu terasa. Orang yang tidak pernah tersentuh air wudhu, ibu bapak, wajah secantik apapun, setampan apapun, vibrasi negatifnya dominan di dalam batin kita. Enggak ada sama sekali rasa sungkem dan segan terhadapnya. Ya. Kenapa seperti itu? Vibrasi positifnya enggak ada. Ini saya pinjam istilah vibrasi. Vibration itu artinya getaran simetris dari satu objek pada diri kita sendiri. Ada hubungan telepatis yang sangat aktual di dalam diri kita. Begitu melihat orang itu, baru melihat wajahnya numpang lewat saja, Masya Allah, sendu, sejuk. Ya, apalagi kalau sudah sampai berbicara. Itu para aulia, ibu bapak ibu sekalian. Saya pernah ceritakan, belum sampai membuka mulut dengan assalamualaikum, baru berdiam menatap wajah jamaahnya, maka seluruh jamaahnya itu menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena sebetulnya sudah terjadi komunikasi batin. Orang batinnya tajam, sensitif, belum sampai berbicara melalui voice, melalui pita-pita suara, ya, gendang telinga spiritual orang yang di hadapannya sudah menangkap sinyal-sinyal itu. Ya. Seolah-olah ada kata-kata sadaqta, benar, dan benar. Tapi kalau orang tidak punya vibrasi positif sama sekali, baru berdiri memegang mic, dia ingat, oh, di rumah ada tamu, ada PR, ada segala macam. Lupa. Nah, hati-hati di sini ibu bapak sekalian. Vibrasi positif itu bisa merangkul orang radius sekian meter itu. Makanya itu ibu bapak, beda khasiatnya kalau kita mengikuti melalui layar monitor ketimbang kita hadir langsung. Ya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikerumuni oleh para sahabatnya. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya tidak akan menembus bagi orang yang berdosa. Saya sekali lagi ingin mengenang guru saya almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, pimpinan pondok kami. Pernah mungkin tersinggung karena kosong di depan, biasa kan nggak ada orang yang mau duduk paling depan, cari sandaran. Termasuk saya waktu itu karena masih kecil-kecil, kelas 3, kelas 4 SD.
Kalau di belakang sekali kan bisa main kelereng di masjid. Ya, terlalu cepat ke pondok waktu itu. Jadi enak gambar-gambar, nggak ada yang lihat. Tapi begitu dengarkan kiai saya, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Anak, cahaya itu keluar dari mulutnya guru. Cahaya itu seperti lampu senter. Cahaya itu seperti pelita. Siapa yang paling dekat dari sumber cahaya, itu akan lebih dapat terangnya. Jadi kalau yang tinggal di belakang sekali, itu akan dapat redup-redupnya. Semenjak saya dengarkan kata-kata itu, saya selalu paling depan. Kadang-kadang ada guru saya tuh, semoga itu berkah, itu seperti hujan gitu. Tapi berkah. Nah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi timbangan itu sebetulnya jangan diartikan timbangan beneran. Nanti rusak timbangan di sana itu karena banyaknya dosa. Dosa berat setiap hari, patah-patah timbangan itu. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah ada ayatnya lain, fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kebalikannya itu. Ada yang dapat ridha, ada yang dapat hawiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu adalah neraka yang bersumber dari hawa nafsu. Oh, ada di sini. Ya. Sumber hawa nafsu itu dari nafsu amarah, jiwa yang cenderung pada kejahatan. Dan nafsu amarah ini sumbernya dari tabiat kebinatangan serta potensi syahwat dan marah. Keduanya merupakan kekuatan nafsu amarah. Nah, pada hakikatnya hawiyah, umuh hawiyah tadi ya, itu adalah kecenderungan pada nafsu amarah. Nafsu amarah itu egoisme, ananiyah, inniyah, banyak-banyak istilahnya itu. Itulah tempat yang terendah dan yang paling hina. Pemandangan sehari-hari perbuatan kita itu ada 3, Ibu Bapak. Ini dominan. Di dalam perbuatan kita itu, saya ulangi sekali lagi, dalam diri manusia itu ada aspek benda matinya, itu yang disebut badan. Ada aspek yang kedua disebut dengan ada aspek nabatiyah, tumbuh-tumbuhan. Ya, kita yang bertumbuh, makan. Ada aspek hayawaniyah, aspek lebih cerdas dari tumbuh-tumbuhan, yaitu binatang. Sudah bisa mobile horizontal, vertikal. Ada insaniyah di situ, kemanusiaan. Tapi juga di dalam diri manusia itu ada lahutiyah, ada roh, ada ketuhanan di situ. Kalau ini kita singkatkan, itu ada 3 sebetulnya. Ada animal working, ada human working, dan ada divine working. Orang yang selalu didikte oleh hawa nafsunya, maka yang tampil dalam setiap perbuatannya ialah animal working. Perbuatan binatang. Binatang itu juga jangan dikira semuanya serba kasar, tidak. Coba lihat kucing piaraan ibu. Di depan kita kan santun ya, tawaduk banget itu. Coba ibunya masuk ke kamar tengah, habis lauknya itu diterkam tuh. Iya. Jadi animal working itu pura-pura dia tampilkan ya dirinya sebagai ayam, tapi dalamannya musang. Musang berbulu ayam. Iblis berjubah malaikat. Ini paling bahaya ini. Yang kedua, ada lagi yang disebut dengan human.
Human working ya itu manusia lah. Agamanya mungkin nggak ada di situ itu, tapi rasa kemanusiaannya ada, tenggang rasanya ada, lumayan manusia. Dan komitmennya juga ada di situ, tidak seperti binatang. Ya. Tapi ya niat tidak ada di situ. Hanya semata-mata kemanusiaan. Ya, kalau kita bawa ke dalam filsafat itu adalah antroposentrismenya menonjol. Antroposentrismenya itu adalah manusia untuk manusia, kepada manusia, dan semua serba manusia. Nah, kalau yang ketiga ini yang sangat mahal bagi setiap orang, apa yang kita sebut dengan divine working, perbuatan yang suci. Nah sekarang bagaimana membuat diri kita itu lebih dominan pekerjaannya setiap hari, setiap malam itu menonjol aspek divine-nya, aspek keilahian dalam dirinya yang bekerja. Apabila dia memandang, menatap, maka dia memandang, meminjam matanya Tuhan. Apabila dia mendengar, maka dia menggunakan pendengaran Tuhan untuk mendengar. Ya. Apabila dia merasa, dia mengundang perasaan Tuhan untuk merasa. Kalau dia misalnya melakukan analisa, maka dia menggunakan analisis Tuhan untuk menemukan sesuatu kesimpulan. Pernahkah Tuhan salah? Pernahkah Tuhan keliru? Tidak pernah kan? Maka orang yang menduplikasikan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat Tuhan, maka insya Allah orang itu nanti jarang salah. Orang yang menduplikasikan dirinya dengan sifat-sifat Tuhan, hampir dalam hidupnya tidak pernah menyesal. Tapi sebaliknya, orang yang menduplikasikan dirinya dengan nafsu kebinatangannya, setiap hari menyesal. Jangan dikira orang pemarah itu tidak menyesal, Ibu. Hanya kita tidak merasakan apa yang dirasakan dalam hatinya. Orang yang terbiasa meledak nafsunya itu orang paling menyiksa dirinya sendiri. Udah terlanjur marah, baru sadar sebetulnya tidak seperti itu. Bukan dia malah yang seharusnya dimarahi, tapi mau diapakan lagi, nggak bisa ditarik lagi kan. Makanya itu sebelum menyesal, jangan pernah melakukan marah. Amarah ini musuh paling berat buat manusia, Ibu. Karena kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah lebih tinggi, tidak akan pernah marah. Berhadapan dengan iblis pun juga, dia tidak akan marah. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kok saya nggak pernah melihat Anda marah, Mbak Rabi'ah? Iya, apakah kamu nggak pernah marah? Saya nggak tahu apa itu marah. Terus ditanya lagi, kamu benci iblis enggak? Saya tidak tahu apakah benci atau tidak. Yang jelas seluruh relung-relung tubuhku sudah dipenuhi oleh rasa cintaku terhadapnya. Terhadap Allah maksudnya. Sehingga tidak ada satu titik pun dalam tubuh saya yang bisa ditempati untuk marah. Jadi space, tempat untuk marah dalam tubuhnya sudah nggak ada lagi. Kenapa? Ibarat gelas ini sudah penuh sampai ke puncak-puncak bibirnya itu, tidak ada lagi rongga yang ditempati marah. Jadi seperti itu Rabi'ah al-Adawiyah. Ditanya, apakah kamu benci iblis? Cintaku terhadap Tuhanku memenuhi seluruh rongga tubuhku sehingga tidak ada ruangan untuk marah. Kalau kita, jangankan iblis, lawan politik pun juga bukan main dia. Kadang-kadang lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Ya. Tapi keesokan harinya lebih malaikat daripada malaikat itu sendiri. Jadi ini mohon maaf, saya tidak melarang dan saya tidak anti politik, Ibu Bapak. Tapi kita melihat pemandangan sehari-hari politik praktis itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
hari ini adalah orang yang paling baik si A. Tapi besok orang yang paling buruk adalah si A. Lusa kembali lagi baik lagi si A. Orang yang seperti ini tidak ada istiqamahnya. Nah, ini satu pertanyaan batin buat kita. Apakah itu positif dalam kehidupan atau tidak? Nah, insya Allah jamaah Sunda Kelapa, janganlah pernah ada yang sedemikian cepat melakukan perubahan terhadap satu objek. Itu latihan kita. Makanya jangan terlalu cepat membuat statement. Lebih baik diam. Diam itu jawaban yang paling sempurna bagi seorang pencinta Tuhan. Ya. Karena kalau kita bicara atau membuat satu statement, pasti bisa dinegatifkan oleh orang lain. Sekalipun niat kita itu adalah sangat bagus. Tapi kalau kita diam, bahkan diam pun juga dipolitisir. Bisa diam berarti setuju, bisa diam berarti tidak setuju. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Saya ingin memperkenalkan makna batin dari ayat ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Iya kan, Bu, Bapak? Satu-satunya makhluk diciptakan dua tangan Tuhan langsung. Manusia itu handmade. Bukan handmade one hand, tapi full powernya Tuhan, dua tangan Tuhan. Yang lainnya makhluk termasuk malaikat hanya diciptakan satu tangan Tuhan. Satu-satunya Tuhan menciptakan kedua tangannya full power hanya manusia. Khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan manusia dengan kedua tanganku. Yang lainnya hanya satu tangan. Nah, jadi itu tadinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kami jatuhkan ke tempat yang paling rendah, yang paling hina. Kenapa? Lebih hina daripada binatang, balhum adallu. Kalau binatang melakukan pelanggaran, ya wajar, diciptakan satu tangan. Tapi yang paling fatal kalau manusia diciptakan dengan full energi Tuhan, tetapi dia mengkhianati Tuhan, maka itu pantas Tuhan kalau menempatkan manusia dengan asfala. Asfala itu tafdiliyah, artinya superlatifnya, di tempat yang lebih paling rendah gitu. Jadi manusia kadang menjadi ahsani taqwim, kadang juga menjadi asfala safilin. Nah, kalau orang didominasi oleh amal kebajikan, bahasa fikhinya, timbangan kebajikannya lebih berat, maka orang itu akan menjadi ahsani taqwim. Tapi kalau orang itu didominasi oleh perbuatan buruk, dosa, maksiat, maka orang itu nanti akan menjadi asfala safilin. Nah, tergantung kita. Al-Quran mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami sudah mengilhamkan, terserah choice manusia itu mau menggunakan powernya itu untuk fujur, hal-hal yang buruk, yang negatif, atau menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, ketakwaan. Nah, choice-nya pada manusia itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar terhadap manusia. Jadi ikhtiar itu ialah pilihan yang diberikan manusia. Otonomi manusia dari Tuhan. Mau menggunakan apa kebebasannya, mau menggunakan apa kepintarannya, mau menggunakan apa ketampanannya, mau menggunakan apa kekayaannya, mau menggunakan apa ilmunya. Up to you, tergantung Anda mau kemana. Ya, ini yang sulit untuk dikendalikan pada diri manusia.
Makanya itu Allah Maha tahu manusia itu punya kelemahan. Kalau dia digoda oleh penderitaan atau kemewahan, seringkali mabuk, seringkali dia tidak bisa menentukan pilihan yang sejati. Makanya itu Allah menurunkan wahyu untuk membantu manusia, mendirect manusia itu. Directionnya itu rambu-rambu. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan baik. Kalau melakukan pelanggaran seperti ini, kamu akan rusak. Tapi wahyu itu terlalu simpel. Tidak cukup dengan wahyu. Betul-betul Allah Maha Pemurah, Dia utus lagi nabinya. Nabi Muhammad itu, ya seperti kalau kita beli mobil. Kita tidak beli mobil, langsung itu ada manual mobil itu, ya kilometer sekian ganti oli, kilometer sekian harus dibenarin gitu ya. Tapi kalau kelemahan kita itu membaca kadang-kadang nggak tahu artinya mau apalagi petunjuknya bahasa Inggris ya kan. Nah, akhirnya dealer mobil itu dia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak cukup hanya dengan itu, dia buka showroomnya dan di situ ada orang expertnya, orang ahlinya. Dia dengan gratis untuk memberikan petunjuk tanpa pernah bosan karena memang digaji untuk tidak bosan. Begini kamu lakukan, oh iya Pak begini. Jadi subhanallah, cara-cara Tuhan seperti itu. Tidak cukup hanya memberikan mobil, tapi harus ada manualnya. Tidak cukup manual, harus ada pemberi petunjuknya, mursyidnya di situ itu. Nah, ini dia. Dengan demikian, kalau manusia ingin terjerumus ke neraka, itu memang karena kehendaknya. Karena sudah luar biasa caranya Tuhan mau menolong hambanya. Ya, sudah build up di situ, ada nurani. Orang yang melakukan keburukan pasti teriak-teriak nuraninya, hei jangan lakukan itu. Setiap kali kita melakukan keburukan Ibu, Bapak, pasti ada teguran dalam batin kita, jangan. Sehingga banyak ayat kan yang mengatakan seperti itu. Kalau saya, oh ini ada di bawahnya tadi ini. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, mendengarkan suara-suara batinku tadi, atau memikirkan begitu pemurahnya Tuhan, niscaya kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir ini. Iya kan? Kalau manusia mau mendengarkan kata hatinya, kalau manusia mau menggunakan pikiran sehatnya, tidak mungkin akan terjerumus. Tetapi kelemahan paling fatal manusia ialah satu, pelupa. Ya. Yang kedua, manusia seringkali gampang terkelabui oleh dandanan dekorasi hawa nafsunya sendiri. Yang ketiga, manusia itu juga salah satu kelebihannya adalah gampang menunda. Gak apa-apa nantilah kita tobat. Ini kesempatan ini. Belum tentu dapat kesempatan seperti ini. Masih ada waktu untuk bertobat, nanti sekalian haji. Ya, sekarang gak gampang haji Bapak Ibu. 27 tahun ngantri baru bisa haji sekarang. Maka itu jangan berharap pengampunan Tuhan melalui haji. Belum tentu. Biar banyak uangnya kalau gak dapat kuotanya. Jadi anak-anak kita itu tamat SD langsung booking untuk haji. Iya. 27 tahun harus nunggu. Kalau tamat SD 12 tahun kan, 12 tambah 27 itu sama dengan 39 tahun. Wah, udah pantas. Persoalannya kalau haji untuk anak-anak SD itu kan belum istita'ah. Belum waktunya, belum balik ya. Lagi pula uangnya itu pasti uang orang tuanya. Siapa anak tamat SD punya kekayaan? Nah, kalau menunggu istita'ah secara materi,
Ya sudah 25 tahun sarjana, 30 tahun kerja, mapan gitu baru nabung, tambah 27 tahun, berapa itu? 57, 60 tahunan baru bisa haji. Sudah pakai tongkat, ya, pakai kursi roda, maka itu banyak yang meninggal. Tahun ini kenapa? 103 tahun, 105 tahun. Mau ke kamar mandi, meja makan saja susah, tiba-tiba mau sa'i dan mau tawaf dalam panas terik 40 derajat itu. Jadi sesungguhnya tidak memenuhi syarat lagi sebetulnya. Tapi ya karena begitu cintanya terhadap haji dan memang harus seperti itu, apa boleh buat. Ini kondisi kita. Bapak Ibu sekalian, terakhir, ahlullah ialah pemilik ilmu yang hakiki, amal saleh dan akal yang sahih, selalu disifatkan dengan sakinah, kewibawaan, ketenangan, kehusyuan, dan yang serupanya. Sebagaimana firman-Nya, kalladzis tahwathu asyayatin fil ardi khairan khair innalahu ashabun yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallah huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ya, terlalu kecil ayatnya Bapak. Seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh setan di atas bumi dalam keadaan bingung dia. Seorang yang mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan petunjuk sembari mengatakan, marilah ikut kami. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang yang didominasi oleh hawa nafsu bagaikan orang-orang yang telah disesatkan oleh setan di atas bumi dalam keadaan bingung. Orang dalam keadaan bingung itu juga pintu masuk setan. Sedangkan ia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan petunjuk. Jadi daya tarik antara kawan ashabul yamin, sahabat-sahabat yang menjurus kepada kebaikan dan keburukan. Siapa yang kita ingat pesan mereka? Kalau lebih banyak kita mendengarkan seruan orang-orang baik, maka kita akan sama dengan mereka. Kalau yang kita dengarkan lebih banyak adalah orang-orang buruk, maka kita pun juga akan sama dengan mereka. Sehingga Ibnu Athaillah malam Seninan pernah kita baca itu, jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, lihatlah di mana Allah menempatkanmu dan siapa yang menjadi sahabatmu sekarang. Kalau tempat kita sekarang ini di Masjid Sunda Kelapa dan sahabat-sahabat kita di sini adalah Masya Allah orang-orang saleh semuanya, maka masa depan kita di hari akhirat itu kemana lagi kalau bukan surga? Subhanallah. Tapi sebaliknya, mungkin ada di antara teman-teman kita, teman-temannya adalah, atau begini, tempat mereka bukan di masjid. Pulang kantor mampir karaoke di situ. Dengan orang yang bukan muhrimnya, mabuk-mabukan, minum minuman keras. Ya, jam 11 malam, padahal istrinya lagi nungguin di rumah, belum makan malam. Ya, anak-anaknya pun juga seperti itu. Siapa yang ditemani mereka? Ialah mereka-mereka itu yang nggak tahu, nggak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah tersentuh sajadah. Nah, itu juga bisa ditebak. Kira-kira Tuhan menempatkan mereka nanti di akhirat di mana? Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, jika kalian ingin tahu rumah masa depannya di akhirat, lihat di mana Allah menempatkan kamu sekarang dan siapa yang menjadi sahabatmu sekarang. Kalau sahabat kita orang-orang saleh, apalagi kita ditempatkan di masjid, maka insya Allah
masjid ini adalah rumah Allah, Baitullah, berarti rumah Allah, tempat Allah, tidak lain adalah surga itu sendiri kan, Ibu Bapak. Ya, mari kita pertahankan, Ibu Bapak. Sejarah belum berakhir. Ya. Hari ini kita di masjid. Hari ini sahabat kita adalah sahabat spiritual. Belum tentu minggu depan akan tempat kita di masjid ini sahabat kita, mungkin boleh jadi kita ganti sahabat. Makanya itu mohonlah kepada Allah agar istiqamah, kita ditempatkan dengan sahabat-sahabat spiritual kita ditempatkan lebih dominan di rumah suci Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita diundang untuk ditempatkan di tempat yang maksiat dan bersahabat dengan sahabat-sahabat setan yang lain. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, marilah kita mengingat malam ini, malam Jumat, insya Allah, saya mengingatkan sekali lagi, bangunlah salat tahajud, bangun salat sunat yang lain, salat sunat tasbih, usahakan Bapak Ibu setiap malam, salat sunat tasbih, witir, dan ingat bahwa subuh sekarang lebih awal ya, jangan sampai nanti salat witirnya terpotong azan. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang juga sahurnya terpotong azan. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Jam 2 saya kira sudah bagus, paling bagus kita bangun, kita percepat tidurnya. Tapi insya Allah jam 2 lumayan cukup itu untuk bisa sholat tahajud, bisa habiskan seluruh zikir-zikir kita, kemudian sholat subuh. Jangan takut akan ngantuk keesokan harinya, Ibu Bapak. Kalau ikhlas melakukan sholat tahajud, tidak akan pernah loyo keesokan harinya. Bahkan lebih bersemangat bekerjanya. Asal sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau bisa, Ibu Bapak, tidur kita ya tidak lebih dari 3 jam setiap hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Demikian, semoga sekali lagi Allah membangunkan kita dalam suasana ringan dan penuh dengan kecintaan terhadap dirinya nanti malam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.